Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pengkulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini hari Minggu malam Senin, agak malam dan mungkin terlambat karena hari ini saya nyaris 1 hari penuh untuk melakukan aktivitas di rumah dan tetap di dalam wedar kita aksara Jawa. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Romo Beni dalam pemahaman saudara saya Nasrani, bagaimana seorang seniman itu dan sebagai seorang pelukis, Romo Beni bertanya tentang bagaimana apa yang dibaca oleh saya di dalam menjelaskan tentang aksara Jawa. Nah, saya akan membahas aksara no, aksara Nur Gaib Gaib Condro Warsitaning Condro. Jadi pengharapan kita semata-mata kepada cahaya ilahi. Apa yang saya sampaikan kepada Romo Beni tadi, bahwa cahaya dari Gusti Kang Akarya Jagat, Bapak Allah. Nah, kita ingin menyampaikan kepada Romo Beni tentang pemahaman aksara Jawa dalam pengertian Nasrani. Saya mendekatkan semua pendekatannya kepada Nasrani. Nas ini sebenarnya sebutan kepada kita sendiri, manusia. Ra berarti roh, rasa ingsun kang andalusi. Ini adalah nur ilahi itu sendiri. Nur gaib gaib condro warsitaning condro. Ketika kita itu betul-betul berharap-harap kepada cahaya ilahi, maka kita akan, rasa kita akan sempurna. Karena manusia itulah yang diwajibkan untuk mengenal nur gaib gaib condro dan rasa kesempurnaan dari Bapa Allah. Sebenarnya di sini kita sudah bisa memahami di dalam pemahaman aksara Jawa, di mana saya menyampaikan Abu Gida, aksara dari Batak, sudah menyebutkan Abu Bapak Gida Guru Sejati, yang menyebutkan dan menetapkan di dumatining tat tanpa kang minangenaninya ilahi, yang bisa menyebutkan dan menyempurnakan dumatining tat badan manusia itu karena ilahi yang mengajari hidup kita untuk selalu menembah madep mantep menembah ilahi. Karena kita sama-sama seniman, saya dan Romo Beni menyampaikan, Pak Beni, Romo Beni, Beni Dewo namanya. Berarti betul seniman ini adalah sempurnaning manungso, ngerti itu kahananing iman. Di mana setiap manusia yang disebut seniman, dia harus mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada, seperti proses penciptaan dari Sang Maha Pencipta. Maka pelukis atau seniman itu sendiri, ketika dia tidak mengcopy paste karya orang lain, maka dia harus menciptakan sesuatu yang belum pernah nampak. Seperti saya sebutkan waktu saya pameran 2015, saya tidak tahu bahwa yang hadir di hadapan saya gambar-gambar itu adalah alam roh, seperti gelembung-gelembung op, dan seperti itu saya gambarkan begitu saja. Dan apa yang terjadi? Memang baru mengerti ketika saya masuk ke ruangan itu, oh, roh seperti itu. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Saya dengan Romo Beni menjelaskan bahwa pada tingkatan seniman sebenarnya yang dicari adalah intuisi,
ketepatan. Sama seperti lelang di Christie, lelang di Philip Morris, lelang di Borobudur, lelang di Sotheby, atau lelang, kalau masih lelangnya itu masih berkutat kepada sesuatu proses penciptaan visual, maka sebenarnya kita masih belum menjadi orang-orang yang mendekat dan dekat, bahkan tidak pernah bisa jauh dari Sang Pencipta, karena kita lebih ditunjukkan kepada alam ciptaan yang sempurna. Maka kita belajar tentang bagaimana menangkap instrumen no nur gaib gaib condro warsitaning condro. Bahwa setiap hari itu tidak hanya seniman yang bisa mendapatkan seperti itu. Setiap manusia yang kepingin dan ingin punya cita-cita, ingin mendapatkan nur gaib gaib condro warsitaning condro, maka dia harus melepaskan dari hal-hal semua yang bersifat nafsu, yang diciptakan alam berpikir dan diciptakan oleh manusia itu sendiri, walaupun dia memakai hati. Tapi ketika dia sudah melepaskan diri dari dua aspek tersebut, pikirannya sudah nggak ada, hatinya manusia sudah tidak ada, berarti jumhu manunggal jumeneng manjing marang Gusti, maka dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa ditangkap dan dimengerti oleh orang lain. Itu yang saya katakan kepada Romo Beni Dewo sebagai seorang pelukis. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. No nur gaib gaib condro warsitaning condro disebutkan di dalam sebuah risalah yang banyak macamnya, bahwa sebenarnya kita sekarang ini betul-betul dekat apa tidak di dalam wujud kesempurnaan itu untuk semata-mata betul-betul dekat dengan proses Sang Pencipta. Nah, ketika nur gaib gaib condro warsitaning condro mudah untuk dibicarakan, tapi tidak mudah untuk menjadi dekat dengan diri kita dan untuk kita jelaskan. Mari kita sama-sama betul-betul berharap kepada cahaya ilahi. Makanya saya katakan cahaya batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Walaupun kita sudah masuk kepada gerbang cahaya batin, maka kita hati-hati. Kita kadang-kadang terperosok di dalam bentuk tafsir keadaan. Bisa saja apa yang saya sampaikan kepada setiap orang yang saya ajak berbicara itu adalah sebuah kunci ketika seseorang dalam tataran apapun. Kadang-kadang saya coba menafsirkan, mengajarkan kepada mereka, betulkah kita betul-betul seakan-akan semata-mata dan apa upaya kita ingin dekat betul kepada Allah, tidak merasa dekat. Kalau merasa dekat berarti kita sebenarnya jauh. Kita tidak pernah mendekat karena Allah tidak pernah jauh, karena Bapa Allah tidak pernah jauh dari kita. Kita tidak pernah menjauh karena Bapa Allah sangat dekat dengan diri kita. Walaupun kita akan mengatakan, yo iki karpe awakku dewe, yo awakku dewe, saya sendiri, tapi saya tidak mau sendiri. Saya di dalam kesendirian hanya ada Gusti Kang Akaryo Jagat yang menemani. Walaupun apa yang saya sampaikan adalah doa saya ketika saya tidak mampu melihat kenyataan, maka tidak berarti kita menciptakan keadaan yang kita kira-kira. Kita hanya sekedar ulas asih. Ketika keluarga saya pun sedang mengatakan bahwa harus menggadaikan tanah hari ini untuk makannya di desa, saya katakan lakukanlah. Mungkin hari ini kita sudah tidak punya apa-apa, tapi ada sesuatu yang bisa kita gadaikan untuk kita makan dan untuk kita menyambung hidup, lakukan. Tapi tidak dalam rangka kita melakukan yang jelek, karena pengharapan kita kepada cahaya ilahi. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita. Kita tidak berburuk sangka terhadap diri kita, diri orang lain, apalagi kepada Sang Pencipta kita. Maka hanya Gusti yang tahu tentang apa yang akan kita lakukan, dan kita harus berserah diri dengan apa yang terjadi hari ini. Ketika tidak ada cahaya apapun, kita tetap harus pasrah. Karena apa? Tidak ada satu pemberontakan di dalam diri kita kecuali kita memberontak kepada diri kita yang tidak taat
kita harus hadapkan pada kita kepada ketaatan kepadanya. Semoga ini memberikan manfaat. Cahaya ilahi adalah harapan kita semua. Rahayu, Rahayu Sakuntumati, Om Santi 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 Om Ulun Basuki Langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.